Arya Ahmad Tuhari. Di sini saya Lia Aulia Sophia sebagai anggota sekaligus pemateri. Saya Agit Padrin sebagai pemateri sekaligus ketua kelompok. Saya Rina Bila sebagai anggota dan juga sebagai pemateri. Oke, selamat menyaksikan. Ini saya akan menceritakan kembali judul yang pertama pada novel Rongeng Duku Paruk, yaitu Catatan Buat Emak. Jadi di sini berkisah dari sebuah desa terpencil di Pulau Jawa, yaitu bernama Desa Duku Paruk. Nah, di sini masyarakatnya masih kental mengenal adat untuk pemangku Kisah Menggala. Nah, di sini menceritakan salah seorang wanita yang bernama Serintil. Dia merupakan seorang anak yatim piatu. Nah, ya, kenapa dia disebut anak yatim piatu? Karena dia harus kehilangan orang tuanya di saat tragedi pada Duku Paruk yang mengharuskan kedua orang tuanya untuk meninggal dunia. Nah, kejadian tempe bongkrek ini mengharuskan kedua orang tua Serintil meninggal dunia akibat mereka harus membuktikan bahwa tempe bongkrek buatan mereka itu tidak mengandung racun. Tetapi setelah mereka memakan tempe bongkrek buatannya sendiri, mereka malah terkena racunnya dan kemudian meninggal dunia. Setelah itu Serintil mempunyai 3 sahabat. Yang pertama ada Warta, yang kedua ada Darsun, dan yang ketiga ada Rasus. Nah, ketiga sahabatnya itu sangat menyukai Serintil ketika Serintil menari. Nah, pada saat itu usia Serintil masih 11 tahun, tapi ia masih sangat mahir dalam menari. Nah, kemudian tariannya tersebut diketahui oleh kakeknya, sehingga kakeknya pun memberitahukan kepada Dukuh Ronggeng Paruk, yaitu Kartareja, yang dimana pada saat itu kakek Serintil atau Sakarya itu percaya bahwa Serintil telah dimasuki oleh roh Inggang. Nah, untuk menjadi seorang ronggeng tidak mudah pada saat itu karena usia Serintil masih 11 tahun. Nah, oleh karena itu ada tahapan-tahapan di mana Serintil harus melalui tahapan itu untuk menjadi ronggeng. Tahapan yang pertama itu ada yang namanya upacara pemandian di makam Ki Secamenggala yang harus diikuti oleh Serintil dan juga disaksikan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada buka kelambu, di mana Serintil untuk menjadi ronggeng itu harus membuka kelambu yang dimana itu tuh memperebutkan perawanan oleh para lelaki seperti itu. Nah, setelah Rasus mengetahui bahwa Serintil akan menjadi ronggeng karena kemahirannya dalam menari dan juga sudah dimasukkan Inggang, oleh hal itu Rasus kemudian merasa sakit hati pada desa Duku Paruk karena satu-satunya miliknya itu telah direbut oleh Duku Paruk. Nah, oleh sebab itu Rasus pergilah ke sebuah pasar yang bernama Dawan, di mana di sana dia bertemu dengan para tentara dan di sana juga dia diajak oleh seorang sersan untuk bergabung ke dalam tentara tersebut. Di mana di dalam tentara tersebut Rasus belajar membaca, menulis, sampai dia belajar bela diri untuk menjadi seorang tentara. Nah, di situ pula Rasus ingin membuktikan kepada Serintil bahwa ia pergi untuk menjadi lebih baik. Setelah dari pendidikan tentara, kemudian Rasus kembali lagi ke Ronggeng Duku Paruk untuk menemui Serintil. Selanjutnya di sini saya akan membahas sinopsis dari buku kedua yang berjudul Lintang Kamukus Dini Hari, yaitu cerita lanjutan dari bab sebelumnya dari buku judul pertama. Setelah dinobatkan menjadi ronggeng baru di Duku Paruk, Serintil harus menghadapi realitis pahitnya kehidupan sebagai ronggeng. Ia mulai menyadari bahwa menjadi ronggeng itu tidak hanyalah menari dan menghibur, namun ia juga harus menghadapi intik dan persaingan dengan para lelaki yang menginginkannya. Selain itu, Serintil juga harus berhadapan dukun ronggeng yang memiliki pengaruh yang sangat besar di Duku Paruk. Kartareja seringkali memberikan petua dan mantra kepada Serintil. Namun, di balik semua tersimpan niat terselubung untuk mengontrol dan memanfaatkan Serintil. Serintil merasakan kesepian mendalam dan kehilangan identitas diri. Ia menjadi lebih senang menyendiri, merenung. Serintil merasakan kesepian mendalam dan kehilangan identitas diri. Ia menjadi lebih senang menyendiri, merenung di makam leluhur Duku Paruk Ki Secamenggala. Ia mencoba bertahan dan mencari masa kecilnya dunia hayalan
dan kenangan masa kecilnya bersama Rasus. Namun, bayang-bayang masa lalu itu justru membuatnya semakin tersiksa. Rasus yang dulunya adalah teman bermainnya, kini telah menjadi sosok yang asing dan jauh dari jangkauannya. Setelah ia sempat kecewa terhadap Nyai Kertareja, Tampi sahabatnya sejak kecil mencoba memunculkan kembali semangat Serintil. Tetapi, Serintil teguh dan tidak ingin kembali meronggeng. Serintil meminta anak Goder untuk dia rawat karena ia merasa tenang saat bersama Goder. Tak lama setelah itu, datang seorang lelaki bernama Marsusi, seorang pengusaha karet yang berasal dari Wanakeling yang ingin mengajak Serintil ke kota. Tetapi, Serintil menolak hingga membuat Marsusi marah dan kecewa terhadapnya. Karena kecewaannya itu, Marsusi mendatangi seorang dukun santet dan berniat menyantet Serintil. Tetapi dukun tersebut menolak karena ia merasa Serintil orang yang sangat penting tak hanya bagi Dukuh Paruk tetapi bagi semua orang. Akhirnya, ia mengguna-guna Serintil dengan mengganggu Serintil saat pentas di acara Agustusan di kantor camat. Tak lama setelah itu, datang seseorang yang berasal dari alas Wangkal yang bernama Sartika. Ia adalah seorang bos kebun singkong yang sering memasuki ke pabrik tapioka. Tujuan ia ke Dukuh Paruk taklah adalah untuk menyewa Serintil untuk menjadi seorang ronggeng. Namun tahun 1964, Serintil sering tampil di acara propaganda politik dipengaruhi oleh sosok Pak Bakar. Namun, ketegangan politik dan sosial membuat berubahnya tatanan kehidupan desa Dukuh Paruk membuat Serintil rindu kehidupan sederhana desanya. Ia kembali ke Dukuh Paruk, membawa perasaan campur aduk, mengenang cinta dan kebebasan yang pernah ia miliki. Namun pada suatu hari Sakarya menemukan patok leluhur Ki Seca Menggala tercabut. Ia tak terima melaporkannya terhadap polisi. Tetapi setelah sampai di kantor polisi, Serintil termasuk ke dalam daftar orang yang mengikuti propaganda. Akhirnya ia ditahan bersama Kartareja, Sakarya, Sekum, dan 2 orang lainnya. Nah, jadi di buku ketiga ini yang berjudul Jentera Biang Lala melanjutkan kisah kehidupan Serintil dan warga Dukuh Paruk setelah terjadinya tragedi besar yang melibatkan pemberontakan PKI pada tahun 1965. Setelah itu, Serintil keluar dari penjara. Serintil kembali ke Dukuh Paruk, namun ia merasa terasingkan di kampung halamannya sendiri. Trauma dan rasa bersalah akibat masa lalunya sebagai ronggeng yang terlibat dalam peristiwa politik kelam membuatnya hidup dalam pergaulan batin yang berat. Serintil tidak lagi menemukan kedamaian dan kenyamanan seperti sebelumnya. Dukuh Paruk pun berubah, keindahan dan kesederhanaannya terkikis oleh tragedi. Kisah ini menggambarkan konflik batin Serintil sebagai cerminan dari luka masyarakat akibat peristiwa politik dan sosial. Jentera Biang Lala menjadi penutup teologi Dukuh Paruk dengan penuh renungan tentang kemanusiaan, cinta, dan perjuangan untuk bangkit dari keterpurukan. Novel ini menyampaikan potret pedesaan Jawa yang kental sekaligus kritik sosial yang mendalam terhadap dampak peristiwa sejarah terhadap kehidupan masyarakat kecil. Ya teman-teman, itu dia sinopsis novel yang berjudul Matahari Dukuh Paruk karya Matahari yang bisa kita sampaikan. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.